Pernahkah kamu merasa hancur tapi tak tahu harus bicara kepada siapa? Pernahkah kamu diam padahal di dalam hatimu ada ribuan luka yang belum sempat sembuh? Jika iya, tenanglah. Video ini bukan untuk menghakimi. Ini adalah ruang sunyi tempat kita boleh menangis, merenung, dan mungkin perlahan sembuh. Duduklah sejenak, tarik napas perlahan, biarkan hatimu mendengarkan, bukan hanya telingamu. Karena bisa jadi, yang kamu butuhkan bukan solusi, tapi sebuah pelukan dari semesta lewat kata-kata yang sedang kamu dengarkan ini. Jika kamu merasa video ini seperti sedang berbicara untukmu, tuliskan satu kalimat jujur dari hatimu di kolom komentar. Siapa tahu, seseorang di sana sedang menunggu kata-katamu untuk ikut bangkit. Bab 1. Luka yang kau simpan disaksikan langit. Kadang hidup tidak memberi kita waktu untuk bertanya, mengapa kita harus terluka oleh orang yang kita cintai, oleh mereka yang pernah kita percaya sepenuh hati. Kita memilih diam, menyimpan perih di dada, berpura-pura kuat di hadapan dunia, padahal hati sedang retak pelan-pelan. Tapi tahukah kamu, diam itu tidak sia-sia, diam itu dilihat. Setiap isak yang kau telan, setiap sesak yang tak kau ceritakan, semuanya disaksikan langit. Tidak ada luka yang tidak tercatat. Bahkan ketika dunia mengabaikanmu, Tuhan tidak pernah berpaling sedetik pun dari penderitaanmu. Ada saat-saat di mana kamu merasa sendirian, dikhianati, dipermainkan, ditinggalkan. Dan kamu berpikir, mungkinkah semua ini tidak adil? Mungkinkah dunia ini hanya berpihak pada mereka yang tega? Tapi saat kamu tidak membalas, saat kamu tetap memilih jalan sabar, meski itu menghancurkanmu perlahan, di sanalah kekuatanmu lahir. Bukan dari suara yang keras, tapi dari kesabaran yang kamu peluk dengan air mata. Karena dalam sunyi itulah, semesta mulai mencatat, satu persatu, nama-nama mereka yang menyakitimu. Luka memang tidak akan langsung sembuh. Bahkan bisa jadi ia akan tinggal dalam dirimu bertahun-tahun. Tapi luka tidak hanya melahirkan sakit, ia juga melahirkan makna. Ia menjadikanmu lebih tajam dalam merasakan, lebih dalam memahami, dan lebih jernih dalam melihat siapa yang benar-benar mencintaimu dan siapa yang hanya singgah untuk melukai. Setiap luka adalah pelajaran yang ditulis langsung oleh tangan langit, dan kamu adalah murid terpilih yang sedang dibentuk untuk menjadi kuat, tanpa menjadi keras. Jangan kau anggap air mata sebagai kelemahan. Justru disitulah letak kemuliaanmu. Kau mampu menangis, tapi tidak membalas. Kau mampu tersungkur, tapi tidak kehilangan arah. Kau tetap berjalan, meski dunia seperti menarikmu mundur. Dan yang lebih agung lagi, kau tetap percaya bahwa kebaikan akan menang, bahwa Tuhan tidak tidur, bahwa yang menyakitimu akan menuai akibatnya sendiri, cepat atau lambat. Dan saat hari itu datang, kamu mungkin tak lagi menoleh, karena kamu sudah terlalu tinggi untuk melihat ke belakang. Maka hari ini, meski hatimu masih remuk, tetaplah berdiri. Jangan patah hanya karena mereka ingin kau jatuh. Jangan gelap hanya karena mereka hidup dalam kegelapan. Jadilah terang walau kau pernah dipadamkan. Jadilah lembut meski kau pernah dihancurkan. Karena jiwa seperti itulah yang dicintai langit, yang disembuhkan oleh waktu, dan yang akan dibela oleh semesta tanpa harus kau minta. Bab 2. Karma itu tidak butuh saksi. Dalam hidup seringkali kita mengira bahwa keadilan harus terlihat, harus ada bukti, harus ada pengakuan. Tapi semesta bekerja dalam keheningan. Karma tidak membutuhkan panggung. Ia tidak butuh orang-orang menyaksikan prosesnya. Ia bekerja dalam ruang tak terlihat, di balik kejadian-kejadian kecil yang tampaknya kebetulan, padahal semuanya adalah akibat dari sebab yang pernah mereka ciptakan. Kau hanya perlu percaya bahwa semua yang menyakitimu akan dipertemukan kembali dengan bayangan dari perbuatan mereka sendiri. Bukan hari ini, bukan besok, tapi di waktu yang paling tepat, saat ego mereka sedang tinggi-tingginya, dan jatuhnya menjadi pelajaran yang menyentuh dasar jiwa. Orang yang menyakiti mungkin tampak bahagia sekarang, tertawa seolah tidak terjadi apa-apa. Hidup mereka terlihat lancar, tapi kau tak tahu apa yang sedang berjalan di balik layar hidup mereka. Kau tidak tahu ketakutan yang mereka sembunyikan,
kekacauan yang mereka alami saat lampu mati, atau kegelisahan yang tidak bisa mereka jelaskan. Itulah kerja karma. Ia tak mengumumkan kedatangannya. Ia datang diam-diam dengan cara yang sesuai dengan titik kelemahan mereka. Dan ketika tiba saatnya, mereka akan tersungkur, bukan karena kamu menginginkannya, tapi karena itu sudah menjadi hukum dari semesta yang adil. Sementara kamu yang pernah jadi korban tidak perlu menjadi pelaku balas dendam. Kamu tidak perlu menyakiti balik karena kamu tahu karma tidak pernah lalai mencatat. Biarkan mereka melanjutkan hidup seperti biasa. Biarkan mereka berpikir bahwa semuanya sudah selesai. Dan ketika waktu memutar ulang pelajaran itu, mereka akan merasa apa yang pernah kau rasa. Dalam versi yang lebih senyap, tapi lebih dalam. Versi yang tidak bisa mereka ceritakan kepada siapapun, karena rasa malu lebih tajam daripada pisau penghakiman. Karma tidak memerlukan saksi manusia. Ia hanya butuh kesabaran dari mereka yang terluka. Maka jika kamu masih merasakan perih karena perbuatan orang lain, ingatlah, kamu tidak sendirian. Setiap langkahmu yang tetap memilih kebaikan adalah doa yang mengikat keadilan. Setiap tangismu adalah pesan yang sampai ke langit. Dan langit tidak akan membiarkanmu hancur sendirian. Ia akan memutar segala sesuatu agar berbalik kepadamu sebagai pelipur lara. Dan kepada mereka yang menyakiti sebagai pelajaran yang pedih. Jadi jangan menunggu hari mereka jatuh. Jangan memandangi masa depan mereka dengan harapan buruk. Itu hanya akan mengotori jiwamu sendiri. Biarkan semua berjalan dengan sendirinya. Fokuslah pada penyembuhan. Fokuslah pada pertumbuhan. Biarkan karma bekerja di belakang layar, sementara kamu berjalan di atas panggung kehidupan dengan kepala tegak dan hati yang tidak membawa dendam. Karena ketika kamu memilih jalan yang bersih, semesta akan menempatkanmu di tempat yang lebih tinggi, jauh dari jangkauan orang-orang yang pernah melukaimu. Bab 3, mereka akan dihancurkan oleh perbuatannya sendiri. Ada hukum yang tak tertulis di dunia ini, namun ia berjalan lebih kuat dari segala undang-undang manusia, yaitu hukum sebab akibat, hukum energi, hukum spiritual yang tidak bisa dibohongi. Siapapun yang menanam duri tak mungkin memetik bunga. Siapapun yang menggores luka di hati orang lain, suatu hari akan menyentuh luka yang sama, bahkan lebih dalam. Tapi yang tragis adalah, mereka seringkali tidak sadar bahwa kehancuran yang mereka alami adalah hasil dari perbuatan mereka sendiri. Mereka menyalahkan nasib, menyalahkan orang lain, menyalahkan waktu. Padahal mereka hanya sedang merasakan gemah dari langkah mereka sendiri yang dahulu begitu menyakitkan bagi orang lain. Kau tak perlu menyentuh satu helai pun dari mereka yang menyakitimu, karena sesungguhnya mereka sedang menggali lubang mereka sendiri. Setiap kata kasar, setiap kebohongan, setiap pengkhianatan yang mereka lemparkan padamu, semuanya adalah cermin yang suatu saat akan memantul ke wajah mereka sendiri. Dan pantulan itu tidak bisa dihindari. Ia akan datang dalam bentuk yang sesuai dengan titik paling rapuh dalam hidup mereka. Bukan karena kau menginginkannya, tapi karena energi buruk tidak bisa lenyap begitu saja, ia akan mencari jalan pulang. Kadang yang menyakitimu adalah orang yang kau cintai. Kau doakan mereka, kau bantu mereka naik, kau percayai sepenuh hati, lalu suatu hari mereka menghancurkanmu tanpa penyesalan. Tapi jangan takut, yang menyakiti dari dalam akan dihancurkan dari dalam juga. Mungkin bukan hari ini, tapi suatu saat mereka akan merasakan bagaimana rasanya kehilangan kepercayaan, dikhianati, dijatuhkan oleh orang yang mereka sayangi. Dan saat itu terjadi, kamu sudah terlalu jauh dalam pertumbuhanmu. Kamu sudah terlalu tinggi dalam kedalaman jiwamu, sehingga kamu tak lagi peduli siapa yang jatuh. Biarkan mereka berjalan di atas jalan yang mereka bangun sendiri. Kau tidak perlu membakar jembatan, kau hanya perlu melanjutkan langkah. Karena pada akhirnya, mereka akan menemukan kehancuran di ujung jalan mereka sendiri. Dan kamu akan menemukan kedamaian justru karena kamu tidak membalas. Karena kamu memilih penyembuhan, bukan pembalasan. Karena kamu memilih cahaya, bukan dendam. Dan semesta melihat itu. Tuhan melihat itu. Dan mereka tidak akan tinggal diam terhadap keadilan yang harus ditegakkan. Maka jika suatu hari kamu mendengar kabar bahwa mereka sedang menderita, jangan tertawa, jangan bersorak, tapi tersenyumlah dalam hati. Bukan karena kamu bahagia atas penderitaan orang lain,
tapi karena kamu menyadari bahwa hidup ini benar-benar adil, bahwa segala sesuatu akan kembali pada pemiliknya, dan kamu tak perlu menjadi algojo dari keadilan itu. Kamu hanya perlu menjadi saksi yang tenang dan terus melangkah ke arah cahaya. Bab 4. Tidak perlu membalas, biarkan mereka tenggelam sendiri. Ada masa dalam hidupmu di mana membalas terasa sangat menggoda. Ketika kau disakiti, difitnah, dijatuhkan tanpa alasan, pikiranmu mulai berperang antara ingin menunjukkan kebenaran atau membiarkan semuanya berlalu. Tapi sesungguhnya, kekuatan sejati bukanlah saat kamu membalas dengan tindakan atau kata-kata, melainkan saat kamu mampu menahan diri meskipun kamu punya semua alasan untuk membalas. Karena saat kamu mampu memilih diam, kamu sedang memutus rantai luka. Kamu sedang menunjukkan bahwa jiwamu lebih besar dari ego mereka. Mereka yang menyakitimu tak butuh dibalas. Mereka akan tenggelam oleh beban yang mereka ciptakan sendiri. Karena siapapun yang berjalan membawa kebencian dan tipu daya, suatu saat akan tersandung oleh beban yang ia pikul sendiri. Kau hanya perlu melangkah lebih jauh dari bayang-bayang mereka. Jangan tinggal dalam rasa sakit yang mereka tanam. Biarkan mereka tersesat dalam kebun yang mereka racuni sendiri. Sementara kamu menanam taman baru di dalam hatimu, tempat yang damai, jernih, dan tak terjangkau oleh tangan-tangan mereka. Membalas hanya akan mengikatkan dirimu pada luka yang sama. Kau akan terjebak dalam siklus energi yang gelap, saling menyakiti, saling menaruh dendam. Tapi saat kamu melepas, kamu sedang memilih jalan yang lebih tinggi. Jalan para jiwa yang sadar bahwa semesta punya cara yang jauh lebih adil dan lembut dalam memperbaiki segalanya. Mungkin tidak secepat yang kamu mau, tapi hasilnya selalu tepat, karena tangan Tuhan tidak pernah salah arah. Mereka yang menyakiti tanpa merasa bersalah adalah orang-orang yang belum selesai dengan dirinya sendiri. Mereka melukai karena mereka terluka. Mereka menyebar kegelapan karena tidak pernah menyentuh cahaya dalam hatinya. Maka jika kamu membalas, kamu hanya sedang menyentuh luka yang sama. Tapi jika kamu memaafkan, bukan karena mereka layak dimaafkan, tapi karena kamu layak untuk tenang, kamu sedang memilih untuk tidak ikut hancur dalam dunia mereka yang retak. Lepaskan dengan tenang. Tidak perlu mencemari jiwamu dengan kemarahan yang berkepanjangan. Diam bukan berarti kalah. Memaafkan bukan berarti melupakan. Tapi kamu hanya sedang mengatakan pada dunia, aku memilih hidupku, aku memilih damai, aku memilih tidak ikut tenggelam. Dan saat itu terjadi, kamu sudah menang, tanpa harus berperang. Karena mereka yang benar-benar kuat, tidak butuh balas dendam. Mereka cukup percaya bahwa semesta tidak akan membiarkan apapun berlalu tanpa akibat. Bab 5. Air mata tak pernah sia-sia. Air mata yang kau jatuhkan bukanlah bentuk kelemahan. Itu adalah doa yang paling jujur. Tangisanmu di malam yang sunyi, saat tidak ada yang tahu betapa rapuhnya kamu menahan semuanya, adalah bentuk keikhlasan yang paling murni. Tuhan tahu saat kamu menangis bukan karena takut, tapi karena kamu terlalu kuat memikul luka sendirian. Dan tahukah kamu, setiap tetes air mata itu dicatat, dikumpulkan, dan disucikan oleh langit sebagai bagian dari perjalanan jiwamu menuju kedewasaan yang tak semua orang mampu tempuh. Kamu mungkin bertanya, mengapa aku yang selalu sabar justru diuji lebih keras? Mengapa aku yang tak membalas justru harus menanggung luka paling dalam? Tapi justru di sanalah jawaban Tuhan bersembunyi. Karena hanya jiwa-jiwa tertentu yang dipilih untuk memahami makna air mata. Karena air mata bukan hanya tentang kesedihan, tapi tentang pembersihan. Air mata membasuh amarah. Air mata menghapus dendam. Air mata melarutkan ego. Dan setelah semua itu hilang, yang tersisa hanyalah dirimu yang paling sejati, tanpa topeng, tanpa kebencian. Mereka yang menyakitimu tidak tahu bahwa kamu sedang dibentuk. Saat mereka menjatuhkanmu, mereka tak sadar bahwa itu adalah cara Tuhan mengangkatmu. Karena di titik paling dalam dari kesedihan, kamu mulai mengenali siapa kamu sebenarnya. Kamu mulai menyadari bahwa kekuatan tidak datang dari orang lain, tapi dari kepercayaanmu sendiri kepada Tuhan. Dan ketika kamu sampai di titik itu, tidak ada lagi yang bisa membuatmu jatuh. Karena kamu tidak bergantung pada dunia. Kamu hanya bersandar pada cinta ilahi.
Jadi jangan malu menangis. Jangan merasa lemah karena hancur. Kadang hancur adalah pintu menuju kebangkitan. Kadang remuk adalah cara semesta membentuk ulang dirimu menjadi pribadi yang lebih utuh. Yang lebih lembut namun lebih kuat. Yang lebih sunyi namun lebih dalam. Dan suatu saat kamu akan melihat kembali masa-masa kelammu. Dan kamu akan tersenyum karena kamu telah melewatinya tanpa menjadi keras. Kamu tetap lembut. Kamu tetap manusia. Biarkan air mata itu jatuh. Biarkan ia menjadi saksi. Saksi bahwa kamu pernah terluka, tapi tidak menyerah. Saksi bahwa kamu pernah dikhianati, tapi tidak membenci. Dan yang paling penting, saksi bahwa kamu pernah rapuh, namun akhirnya tetap berdiri. Air mata itu bukan milik orang lemah. Ia adalah milik para pejuang sunyi, dan kamu adalah salah satunya. Di bab 6, Tuhan tidak diam, ia hanya menunggu waktu. Kadang kita merasa seperti ditinggalkan. Ketika disakiti, difitnah, dilupakan oleh orang yang kita bantu, kita menengadah dan bertanya dalam lirih, "Ya Tuhan, di mana Engkau saat aku hancur?" Kita mengira Tuhan jauh, padahal ia sangat dekat. Kita kira ia diam, padahal ia sedang merancang sesuatu yang tak bisa dilihat oleh mata biasa. Tuhan tidak pernah tidur. Ia hanya sedang menunggu waktu yang paling tepat, karena balasan yang tergesa bukanlah keadilan. Tapi saat semuanya jatuh pada waktunya, maka itulah keadilan sejati, yang tidak perlu dirayakan, hanya cukup disyukuri dalam hati yang telah tenang. Tuhan tahu siapa yang menyakitimu. Bahkan sebelum luka itu menggores, ia sudah tahu siapa yang akan mengkhianatimu. Tapi ia membiarkan itu terjadi, bukan karena ia tak peduli, melainkan karena ia ingin kamu tumbuh. Tumbuh dalam keheningan, tumbuh dalam kesabaran, karena ada kekuatan yang hanya bisa muncul setelah kamu hancur. Dan kekuatan itu tak semua orang bisa memilikinya. Hanya mereka yang mampu menahan diri, hanya mereka yang memilih sabar meski punya alasan untuk marah, hanya mereka yang tetap sujud meski dunia mencemooh. Jangan anggap Tuhan lambat, ia hanya sedang menyusun skenario di balik tabir yang tak kita mengerti sekarang. Kadang yang tampak buruk ternyata menyelamatkanmu dari keburukan yang lebih besar. Kadang orang yang meninggalkanmu sebenarnya sedang disingkirkan oleh Tuhan karena mereka tak layak berada di dalam takdirmu. Dan kadang luka yang kamu benci hari ini adalah gerbang menuju kedewasaan yang akan kamu syukuri di masa depan. Tuhan tahu apa yang kamu tidak tahu. Maka tugasmu hanyalah tetap percaya meski kamu tidak melihat bukti apa-apa sekarang. Yang menyakitimu hari ini mungkin sedang tertawa, tapi kelak mereka akan tahu bahwa apa yang mereka tanam sedang tumbuh. Dan saat buahnya datang, tidak akan ada tempat untuk mereka bersembunyi. Saat itu, kamu tidak lagi membutuhkan penjelasan dari mereka. Tidak butuh permintaan maaf, karena kamu telah selesai dengan dirimu sendiri. Kamu telah sembuh, bukan karena mereka membetulkan kesalahan, tapi karena kamu memilih untuk tidak hidup di dalam luka. Dan itulah jawaban Tuhan. Kamu dibuat kuat, bukan dibuat balas dendam. Maka tetap tenang. Jangan rusak jiwamu dengan kemarahan yang berlebihan. Jangan kotori hatimu dengan dendam yang tidak selesai. Karena Tuhan tidak akan membiarkanmu kalah. Ia hanya sedang membentukmu diam-diam dalam kesunyian yang orang lain tak bisa mengerti. Dan ketika semuanya selesai, kamu akan berdiri di tempat yang lebih tinggi. Bukan karena kamu menang melawan mereka, tapi karena kamu menang melawan dirimu sendiri. Bab 7, semakin kau terluka, semakin dekat kau dengan Tuhan. Ada misteri dalam luka yang tak semua orang pahami. Semakin dalam kamu terluka, semakin sunyi ruang batinmu. Justru semakin dekat kamu ditarik oleh Tuhan. Bukan karena Tuhan ingin kau menderita, tetapi karena hanya dalam kehancuran total seseorang mulai benar-benar mendengar. Dalam kebisingan dunia, kita jarang mengingatnya. Tapi saat semua runtuh, saat semua orang pergi, saat dunia tidak lagi memberi pegangan, maka hanya ada satu tempat untuk berpulang, ke hadiratnya. Dan di sana kamu akan menemukan kedekatan yang tak bisa diberikan oleh siapapun selain Dia. Terkadang, Tuhan menggunakan luka untuk memanggilmu pulang. Ia tahu hatimu terlalu sibuk mencintai manusia. Terlalu sibuk berharap pada makhluk yang fana. Maka ia izinkan kamu dilukai, bukan untuk menghancurkanmu,
tapi untuk melepaskanmu dari ketergantungan pada sesuatu yang tidak kekal. Ia robek sandaran palsumu agar kamu menemukan sandaran sejati. Ia kosongkan tanganmu dari harapan dunia agar kamu kembali merentangkan tangan hanya kepadanya. Dan disitulah tangismu menjadi zikir, sunyimu menjadi tasbih, hancurmu menjadi bentuk paling jujur dari ibadah yang selama ini tertutup oleh rutinitas. Semakin kamu dihancurkan oleh manusia, semakin kamu akan merasa bahwa hanya Tuhan yang bisa memulihkanmu. Tidak ada kata-kata manusia yang bisa benar-benar menenangkanmu. Tidak ada pelukan, tidak ada janji, tidak ada permintaan maaf yang benar-benar menyembuhkan. Karena luka spiritual bukan disembuhkan oleh obat dunia. Ia hanya pulih saat disentuh oleh kehangatan kasih sayang ilahi. Dan saat kamu bersujud dalam sepi, menangis dalam doa yang tak bersuara, itulah saat paling suci. Karena engkau tidak lagi bicara dari mulut, tapi dari kedalaman jiwamu yang terdalam. Maka jika kamu hari ini merasa jauh dari semua orang, jika kamu merasa tidak dimengerti, tidak dihargai, tidak dicintai sebagaimana mestinya, ketahuilah, kamu sedang dipanggil, bukan untuk mundur, tapi untuk lebih dekat. Dekat dengan zat yang tidak akan pernah menyakitimu. Dekat dengan sumber kekuatan yang tidak akan pernah meninggalkanmu. Karena Tuhan tidak menunggu saat kamu kuat. Ia justru hadir paling dekat saat kamu rapuh. Dan saat itulah kamu akan tahu, kamu tidak pernah sendiri. Tidak sekalipun. Jangan sia-siakan luka itu. Jangan buang rasa sakitmu dengan kemarahan atau dendam. Gunakan ia sebagai jembatan untuk kembali. Semakin kamu bersandar pada Tuhan, semakin kecil rasa sakit itu terasa. Bukan karena lukanya hilang, tapi karena kamu telah menemukan kekuatan yang jauh lebih besar daripada rasa sakit itu sendiri. Kamu telah menemukan Tuhan di tengah reruntuhan hatimu. Dan itu adalah anugerah yang tak bisa diukur oleh apapun di dunia. Bab 8. Mereka akan merasakan sepinya yang pernah kau rasa. Ada kesepian yang tidak bisa dijelaskan, hanya bisa dirasakan. Kau pernah berada di titik itu. Saat tak seorang pun mengerti isi hatimu. Saat semua terasa gelap meskipun siang hari. Dan kamu hanya bisa memeluk dirimu sendiri agar tidak hancur sepenuhnya. Kau pernah mencintai tanpa disambut, memberi tanpa dihargai, menunggu tanpa dihargai. Dan di tengah semua itu, kau bertahan dalam diam. Kau tidak membalas, kau tidak menghancurkan balik. Dan saat itu, langit mencatat semuanya dalam lembar-lembar yang hanya bisa dibaca oleh waktu. Ketahuilah, mereka yang menyakitimu hari ini akan merasakan sepi yang sama. Mungkin bukan sekarang, tapi suatu hari nanti, ketika dunia tidak lagi berpihak kepada mereka, ketika orang-orang menjauh, dan saat kepercayaan yang mereka miliki runtuh, mereka akan duduk sendiri dan mengingat apa yang pernah mereka lakukan padamu. Dan di saat itulah, mereka akan tahu, rasa sepi yang sedang menggerogoti mereka adalah rasa yang dulu pernah mereka tanam dalam hatimu. Kesepian itu akan datang bukan sebagai hukuman, tapi sebagai cermin yang menunjukkan luka yang pernah mereka torehkan. Sepi adalah tempat di mana seseorang mulai melihat dirinya dengan jujur. Tak ada lagi topeng, tak ada lagi keramaian yang menipu. Dan di tempat sepi itu, mereka akan belajar bahwa menyakiti orang yang tulus adalah kesalahan paling dalam. Kamu pernah ada untuk mereka, tapi mereka melepasmu seperti kamu tidak berarti. Dan saat mereka mencari tangan yang lain untuk menggantikanmu, mereka baru sadar tidak ada yang bisa menggantikan ketulusan yang hilang. Dan itulah karma yang paling sunyi, penyesalan tanpa jalan pulang. Namun saat hari itu tiba, kamu tidak akan menertawakan mereka. Kamu bahkan mungkin tidak peduli, bukan karena kamu membenci, tapi karena kamu telah tumbuh. Kamu telah sembuh dari luka yang mereka berikan. Kamu telah menjadikan sepi sebagai ruang pertemuanmu dengan Tuhan, bukan sebagai kutukan. Dan karena itu, kamu tak lagi ingin balas dendam. Kamu hanya ingin tenang, karena balasan terbaik bukanlah penderitaan mereka, tapi kedamaianmu yang mereka tidak miliki. Jadi biarkan waktu mengajarkan mereka. Biarkan sepi menjadi guru yang keras namun adil. Kamu tidak perlu menjelaskan apapun, tidak perlu menunggu penyesalan mereka, karena kamu telah lebih dahulu memaafkan,
Bukan karena mereka pantas dimaafkan, tapi karena kamu pantas untuk merdeka. Merdeka dari luka, dari dendam, dan dari keterikatan kepada mereka yang tidak tahu cara mencintai. Dan saat kamu telah benar-benar bebas, itulah kemenangan sejati yang tidak perlu disaksikan siapapun selain hatimu sendiri. Bab 9, tidak perlu membalas, semesta sudah bekerja. Ada sesuatu yang lebih kuat daripada tangan yang membalas, hati yang melepaskan. Dunia mengajarkan kita untuk membalas rasa sakit dengan rasa sakit, untuk mengembalikan luka yang diberikan. Tapi semesta, dengan segala kebijaksanaannya, tidak bekerja dalam dendam. Ia bekerja dalam keseimbangan. Semua energi yang keluar akan kembali. Semua niat akan mengalir menuju tujuannya. Maka saat kamu disakiti, kamu tidak perlu berteriak. Tidak perlu menjatuhkan, cukup diam. Karena dalam diam itu, semesta mulai mencatat dan membalas dalam cara yang tak bisa ditebak oleh siapapun. Setiap niat buruk yang ditujukan padamu tidak pernah hilang dalam kehampaan. Ia kembali kepada pengirimnya seperti bayangan yang selalu mengikuti. Mungkin tidak hari ini, tidak besok, tapi pada waktunya, waktu yang tepat. Karena semesta tidak terburu-buru. Ia tidak berjalan seperti manusia. Ia menunggu saat di mana pelajaran akan benar-benar dirasakan. Dan saat itu datang, mereka yang menyakitimu akan merasa kecil bukan karena kamu membalas, tapi karena hidup mengajarkan mereka dengan cara yang tak bisa kamu lakukan sendiri. Karma bukan tentang menghukum, ia tentang memperlihatkan. Karma adalah cermin. Ia akan memperlihatkan kepada mereka wajah mereka sendiri. Perkataan yang dulu mereka lontarkan padamu akan kembali melalui mulut orang lain kepada mereka. Perilaku yang dulu merendahkanmu akan kembali dalam bentuk perlakuan yang mereka rasakan sendiri. Mereka akan mengalaminya, bukan karena kamu mendoakannya, tapi karena semesta ingin mereka mengerti apa rasanya menjadi kamu. Dan kamu tidak perlu mengotori tanganmu. Kamu tidak perlu mengatur skenario balas dendam. Karena saat kamu memilih untuk tenang, kamu sudah menang. Saat kamu memilih untuk tetap lembut meski disakiti, kamu sudah lebih tinggi dari mereka yang melukai. Dan semesta menyukai hati yang tidak bernoda oleh dendam. Ia akan menghadiahi kamu dengan sesuatu yang lebih indah dari pembalasan, ketenangan. Ketenangan yang tidak bisa dibeli atau direkayasa. Ketenangan yang datang dari Tuhan sendiri. Jadi ketika kamu melihat mereka yang menyakitimu mulai goyah, jangan biarkan hatimu dipenuhi kebanggaan. Sebaliknya, doakan agar mereka bisa belajar dan berubah. Karena kamu bukan lagi orang yang sama seperti dulu. Kamu sudah bertumbuh dan kamu memilih jalan yang lebih tinggi. Jalan yang tidak populer tapi mulia. Jalan yang sunyi tapi penuh cahaya. Jalan para jiwa yang telah paham. Kamu tidak perlu membalas karena semesta sudah bekerja dengan caranya yang misterius dan adil. Bab 10. Kamu akan menang tanpa harus menang. Pada akhirnya semua yang menyakitimu akan pergi. Bukan karena kamu mengusir mereka, tapi karena mereka tidak lagi menemukan tempat dalam ruang hatimu yang telah tumbuh lebih luas, lebih damai, lebih tinggi. Kamu tidak lagi berada di tempat yang sama saat mereka melukaimu. Kamu telah melangkah jauh. Kamu telah melewati malam panjang dan jalan terjal yang mereka bahkan tak sanggup membayangkannya. Dan kini, kamu sampai di tempat di mana kamu tidak butuh mereka untuk meminta maaf, tidak butuh mereka untuk mengerti. Kamu hanya butuh satu hal, kedamaian. Kamu akan sadar bahwa balasan terbaik bukan terletak pada runtuhnya mereka, tapi pada berdirinya kamu. Kamu masih di sini, masih bernapas, masih tersenyum, masih memiliki cinta dalam hatimu. Meski kamu pernah dijatuhkan, direndahkan, ditinggalkan, kamu tidak berubah menjadi mereka. Kamu tetap kamu. Dan itu adalah kemenangan yang tak bisa dicuri siapapun. Karena kamu menang bukan dengan cara dunia, tapi dengan cara langit. Dengan cara yang tak terlihat tapi terasa. Yang tak bersuara tapi menggema sampai ke dalam jiwa. Ada waktu dalam hidup ini di mana kamu akan duduk dalam diam, memandang langit yang temaram dan bersyukur. Bukan karena semua baik-baik saja, tapi karena kamu telah sampai di titik ini dengan segala luka yang tak terlihat, air mata yang tak terdengar, dan doa-doa yang tak pernah berhenti kau bisikan. Dan saat kamu duduk dalam damai itu, kamu tahu,
semua itu tidak sia-sia, tidak satu pun. Bahkan rasa sakit yang paling dalam sekalipun, ternyata adalah anak tangga menuju kedewasaan jiwamu. Mereka yang menyakitimu, biarlah menjadi bagian dari kisahmu. Tapi jangan biarkan mereka menjadi pusatnya. Biarkan mereka tinggal di masa lalu. Kamu tidak hidup di sana lagi. Kini kamu adalah seseorang yang baru, yang tahu bahwa tidak semua luka harus dibalas dengan luka. Tidak semua kejahatan harus dibalas dengan kejahatan. Terkadang kamu hanya perlu melangkah pelan-pelan menjauh dan membiarkan semesta menata sisanya. Karena kamu paham, hidup ini bukan tentang siapa yang menjatuhkanmu, tapi tentang bagaimana kamu bangkit dan tetap berjalan dengan tenang. Dan di akhir semua ini, kamu akan tersenyum. Bukan karena kamu menang atas mereka, tapi karena kamu menang atas dirimu sendiri. Kamu tidak menjadi keras meski dilukai. Kamu tidak menjadi kejam meski disakiti. Kamu tetap menjadi seseorang yang percaya bahwa kebaikan akan kembali, cinta akan sembuh, dan semesta tidak pernah tidur. Dan itu cukup, lebih dari cukup, karena sesungguhnya kamu sudah menang tanpa harus menang. Tidak ada luka yang abadi, dan tidak ada kejahatan yang akan luput dari mata langit. Apapun yang mereka tanam akan tumbuh pada waktunya. Kamu hanya perlu terus berjalan. Bukan untuk membalas, tapi untuk pulih. Bukan untuk membuktikan apa-apa, tapi untuk menjadi versi terbaik dari dirimu yang pernah terluka. Biarkan semesta bekerja dengan caranya sendiri. Dan kamu, istirahatlah dalam tenang. Karena setiap air matamu tercatat dan tidak ada satupun yang sia-sia di hadapannya. Jika kata-kata ini menyentuhmu, tinggalkan tanda kecil di kolom komentar. Cukup satu kata, aku sedang sembuh. Dan untuk kamu yang diam-diam sedang menunggu keadilan, percayalah, ia sedang dalam perjalanan.